Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa program Pasca Sarjana Studi Nusa Mandiri. Nama saya Cici Sri Rahayu. Dan saya Siska Rahmadani Akan mempresentasikan hasil review paper dengan judul Analysis of Spam Email Detection Performance Assessment Using Machine Learning sebagai tugas mata kuliah Theory of Computation. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Untuk judul dari jurnal ini adalah An Analysis of Spam Email Detection Performance Assessment Using Machine Learning, yang artinya sebuah analisa penilaian performa deteksi email spam menggunakan machine learning. Biasanya untuk jurnal masing-masing mempunyai template dan aturan mengenai jumlah kata untuk sebuah judul. Ada yang mengatur bahwa untuk judul sebuah jurnal tidak boleh lebih dari 15 kata atau tidak boleh dari 20 kata. Jika kita merujuk pada ketentuan tersebut, misalnya tidak boleh lebih dari 15 kata, maka judul dari jurnal ini sudah mengikuti ketentuan tersebut. Karena jika dihitung untuk judul jurnal dari penelitian ini terdiri dari 11 kata. Lalu untuk abstraknya, menurut pendapat kami, abstrak dari jurnal ini sudah dibuat dengan cukup baik. Kenapa? Karena sudah mencakup semua yang dibutuhkan di dalam abstrak. Seperti misalnya yang pertama itu menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Lalu yang kedua dijelaskan tujuan dari penelitian. Kemudian metode yang digunakan, hasil dari penelitian, dan terakhir dijelaskan tentang novelty dari penelitian yang dilakukan. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnal sebagai hasil review untuk mata kuliah Theory of Computation. Jurnal yang kami review di sini dipublikasikan oleh JOIN atau Jurnal Online Informatika. Jenis jurnalnya adalah jurnal nasional. Penulis oleh Budi Santoso, tahun terbit tahun 2019. Pengindekskannya oleh Sinta Spor S2, Garuda, dan Google Scholar. Topik dalam TOC adalah machine learning. Motivasi atau latar belakang di sini banyak sekali email yang berisi informasi yang tidak relevan atau sebagai spam yang mengganggu dan membuang waktu jika harus diidentifikasi secara manual. Walaupun beberapa layanan email publik mempunyai fitur deteksi spam secara otomatis, tetapi untuk perusahaan yang menggunakan layanan email secara terbatas. Ada yang email servernya tidak menyediakan fitur deteksi spam secara default, sehingga perlu menambahkan fitur deteksi spam secara terpisah. Oleh karena itu, dari 3 metode yang dipakai dalam jurnal ini antara lain logistic registration, decision tree, dan random forest, di mana metode yang terbaik dan efisien dalam mendeteksi spam. Menurut kami, menurut saya dan Bu Siska, di sini sebenarnya banyak sekali metode yang dipakai untuk mendeteksi spam sebagai metode yang terbaik yang digunakan. Antara lain Bayesian networking, Bayesian filtering, dan support vector machine. Tapi di sini kenapa di jurnal tersebut tidak dijelaskan kenapa hanya 3 metode tersebut yang dipilih sebagai metode yang digunakan untuk metode yang terbaik dan efisien dalam mendeteksi spam. Selanjutnya, tujuan dan novelty penelitian yang kami review adalah tujuannya pertama untuk mendapatkan metode machine learning yang sempurna yang dapat diterapkan sebagai fitur pendeteksi email
spam secara efektif. Yang kedua adalah novelty-nya. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan pengembangan deteksi spam dengan menggunakan metode lain. Instrumen penelitian dalam jurnal yang kami review adalah proses perhitungan akurasi output dari masing-masing metode menggunakan bahasa pemrograman Python dan PC atau personal komputer dengan spesifikasi Intel Core 2 Duo 2.1 GHz. Untuk selanjutnya, penjelasan metode dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Siska. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu Cici sudah menjelaskan tentang jurnal, latar belakang, novelty, dan instrumen yang digunakan di dalam penelitian. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang dijelaskan di dalam jurnal, yaitu pertama, metode machine learning yang digunakan antara lain logistic regression, decision tree, dan random forest. Data email spam yang digunakan diambil dari dataset Code Project Machine Learning dan AA Challenge yang kemudian diberi label spam atau tidak spam untuk mempermudah proses validasi hasil identifikasi. Hasil identifikasi dievaluasi akurasinya menggunakan confusion matrix. Dari confusion matrix didapatkan perhitungan untuk tingkat akurasi, recall, presisi, dan F-measure. Seperti kita lihat untuk perhitungan akurasi sama dengan TN ditambah TP dibagi TN ditambah FP, FN, dan TP. Lalu untuk recall, TP dibagi FP ditambah TP, precision TP dibagi FN ditambah TP, dan F-measure 2 dikali TP dibagi 2 dikali TP ditambah FP ditambah FN, di mana TN yaitu true negatif, TP true positif, FP false positif, dan FN false negatif. Parameter yang digunakan sebagai pembanding adalah nilai akurasi dan kecepatan training proses dengan menggunakan dataset yang ada. Di penjelasan sebelumnya sudah diperlihatkan untuk rumus nilai akurasi, tetapi di jurnal tidak diperlihatkan untuk perhitungan kecepatan training time. Lalu untuk tahapan analisa sistem kita bisa lihat seperti di gambar. Pertama, dataset yang didapatkan dari 2000 email dibagi menjadi 1000 email teridentifikasi sebagai spam, lalu 1000 email lainnya diidentifikasi sebagai email yang relevan atau non-spam. Kemudian kedua kategori email dipecah menjadi random data training untuk mendapatkan data test. Kemudian setiap kata-kata di email difilter dari kata-kata yang tidak berguna dan relevan dengan keseluruhan kalimat di dalam konten email. Seperti yang kita lihat di tabel, itu sebelah kiri berarti kata-kata di email yang belum difilter, lalu sebelah kanan contoh kata-kata di email yang sudah difilter. Selanjutnya, data training yang didapat dari proses sebelumnya, kemudian masing-masing dibuat pemodelannya dan dikalkulasi berdasarkan metode yang telah ditentukan. Di dalam jurnal tidak disebutkan berapa jumlah data true positif, berapa jumlah data true negatif, false positif, dan false negatif. Yang diperlihatkan seperti di gambar itu hanya hasil perhitungannya saja. Jadi kita hanya diperlihatkan berapa hasil kecepatan training time-nya, berapa akurasinya, berapa precision, berapa recall, dan berapa F1 score masing-masing model. Analisa sistem selanjutnya yaitu melakukan pengujian masing-masing model machine learning. Dari tabel kita lihat untuk hasil kalkulasi dan pengujian didapatkan bahwa logistic regression mempunyai kecepatan training time 0,13 detik, akurasi 0,43, F1 score 0,2586. Lalu untuk decision tree kecepatan training time 0,36 detik, akurasi dan F1 score 0,98. Lalu untuk random forest kecepatan training time 0,19 detik, akurasi dan F1 score juga 0,98. Dari hasil kalkulasi yang diperlihatkan di tabel ada F1 score.
Sementara di bagian sebelumnya yang digunakan atau yang ditulis adalah F-measure. Mungkin walaupun mempunyai arti yang sama, sebaiknya tetap konsisten. Apakah yang ingin dituliskan itu yaitu F-measure atau F-score. Lalu didapatkan metode tercepat dan efisien yaitu random forest dengan training time 0,19 detik dan akurasi 0,98. Sesuai dengan parameter yang tadi sebelumnya digunakan yaitu training time dan akurasi. Lalu sebaiknya dari hasil perhitungan kecepatan mungkin ditambahkan variabel pembanding. Kenapa? Karena seperti kita tahu rumus kecepatan itu yaitu jarak berbanding waktu. Misalnya kecepatan motor yaitu 10 km per jam. Artinya dalam 1 jam bisa ditempuh jarak 10 km. Sama halnya dalam penelitian ini, hasil dari kecepatan training time-nya itu 0,19 detik per berapa email. Jadi mungkin sebaiknya ditambahkan kecepatan training time-nya yaitu 0,19 detik per 2000 email. Terima kasih rekan saya Ibu Siska yang telah menyampaikan metode dan analisis dari jurnal ini. Selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode random forest merupakan metode terbaik dalam mengidentifikasi email spam dengan kecepatan training proses sampai dengan 0,19 detik dan tingkat akurasi 98%. Saran dari kami untuk jurnal ini sebaiknya dari hasil kecepatan training proses dan tingkat akurasi ada rencana tindak lanjut untuk penelitian-penelitian berikutnya atau diimplementasikan untuk apa hasil penelitian dengan metode random forest ini digunakan. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.